lagi di Live Report Tribun Timur. Tribuners, kita beralih ke kota Palopo. Kebakaran terjadi di Jalan Tokasirang, Kelurahan Temaleba, Kecamatan Bara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Jumat sore. Kebakaran tersebut menimpa sebuah rumah kayu dan melalap seluruh bagian hingga rata dengan tanah. Untuk informasi lebih lengkap terkait kebakaran di Kota Palopo, kita telah terhubung dengan jurnalis Tribun Timur di Kota Palopo, Arwin. Baik, Arwin, bisa dijelaskan seperti apa kebakaran atau peristiwa kebakaran rumah kayu yang terjadi di Palopo Jumat sore kemarin? Ya, baik. Terima kasih rekan Pak Rizal dan Tribunar. Selamat siang menjelang sore. Jadi dapat kami laporkan bahwa peristiwa kebakaran menimpa sebuah rumah kayu di Jalan Tokasirang, Kelurahan Temaleba, Kecamatan Bara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan pada Jumat 29 Oktober 2021 sore kemarin. Rumah tersebut diketahui milik warga bernama Haji Marjuni, di mana pada peristiwa tersebut pemilik rumah yakni Bapak Haji Marjuni usia 71 tahun meninggal dunia akibat ikut terbakar bersama rumahnya. Di saat kejadian, korban sedang bersama istrinya di rumah tersebut. Namun istrinya saat itu sedang berada di teras rumah. Nah, dari penuturan istri korban yakni Haji Intan usia 71 tahun, saat berada di teras rumah, ia melihat api muncul dari atas plafon rumah di bagian dalam rumah. Dalam keadaan panik, Haja Intan atau istri dari korban ini kemudian berlari meminta pertolongan ke warga. Namun karena material rumah yang terbuat dari kayu, jadi api begitu merambat begitu cepat, hanya hitungan menit, api melalap dan menghanguskan rumah dan seluruh isinya. Dan naas korban ya Bapak Haji Marjuni ikut terbakar dalam peristiwa kebakaran ini. Begitu rekan Farisal. Baik, Yomil, bagaimana dengan pemadam kebakaran yang tiba di lokasi? Dan apakah saat ini sudah ada dugaan penyebab kebakaran yang menewaskan satu orang ini, Arwin? Iya, pemadam kebakaran begitu menerima informasi dari masyarakat, tiba beberapa menit saat kejadian. Ada sekitar 4 unit armada pemadam kebakaran tiba di lokasi, berhasil memadamkan api dibantu oleh warga. Namun seperti yang saya sebutkan tadi, karena material rumah yang terbuat dari kayu, api melalap begitu cepat, begitu rekan Farisal. Sementara dari hasil identifikasi tim Inafis Polres Palopo, diduga penyebab kebakaran yaitu korsleting listrik atau arus pendek listrik rekan Farisal. Baik, Arwin, bagaimana dengan korban sendiri atau pemilik rumah? Apakah saat ini sudah dimakamkan dan di mana almarhum dimakamkan? Yomil, maaf Arwin. Iya, usai kejadian tidak kurang dari 2 jam, almarhum atau korban langsung dimakamkan di pekuburan setempat. Begitu rekan Farisal. Baik, Arwin. Tribuners, jurnalis kami, Arwin juga telah melakukan wawancara dengan Kapolsek Wara Utara, Ibtu Abdul Aziz. Berikut penjelasannya. Sementara sholat, tiba-tiba Haja Intan melihat ada api di atas plafon. Setelah itu dia keluar ke teras berteriak untuk minta pertolongan. Namun bersamaan dengan itu api cepat melalap rumah karena itu tadi disertai dengan kencang. Nah, setelah kami sampai TKP, setelah kembali bahwa rumah sudah rata, namun tetap diamankan oleh mobil pemadam kebakaran yang secara bersamaan kami datang tiba di TKP. Pemadam kebakaran ada 3 unit. Arwin, matikan mic, Arwin. Baik, Tribuners, demikian tadi wawancara dengan Kapolres
maksud kami Kapolsek Wara Utara Ibtu Abdul Aziz terkait kejadian kebakaran di Kota Palopo kemarin yang menewaskan 1 orang pemilik rumah. Baik, terima kasih Arwin atas laporannya dari Kota Palopo. Selamat bertugas kembali. Kami tunggu update berita terbaru dari Kota Palopo. Tribuners, demikian live report Sulsel hari ini. Seperti biasa kita akan berjumpa di lain waktu, tentunya tetap di waktu yang sama pukul 14 WITA dan tetap juga di channel YouTube Tribun Timur dan fanpage Facebook Tribun Timur Berita Online Makassar. Saya Pak Rizal Syam undur diri dari studio Tribun Timur. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan di masa pandemi ini dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.